Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kali ini saya sudah siapkan media tanam ya. Media tanam ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama saya gunakan tanah ya. Tanah yang ada di selokan, silakan dilihat di video saya yang sebelumnya ya. Bagaimana cara saya mendapatkan tanah ini. Lalu ada setengah bagian dari sabut serbuk gergaji kayu dan beberapa bagian dari kohe ya. Dan ini yang akan saya pindah tanamkan, yaitu seledri. Seledri ini kemarin berhasil tumbuh ya, tetapi ternyata setelah saya menunggu agak lama itu berhasil tumbuh beberapa saja. Dan tanaman seledri ini ternyata itu kalau dari bijinya itu cukup kecil sekali, jadinya membutuhkan waktu yang sedikit lama agar bisa kita pindah tanam seperti ini. Inilah cara saya. Sebenarnya ada beberapa teknik, bisa tanahnya dibasahi dulu, bisa tanah kering seperti ini langsung kita masukkan seledrinya. Dan ini belum saya pindah tanam semua karena kebetulan media tanam yang saya buat itu tidak cukup ya. Dan ini sudah sore hari dan kondisinya gerimis ya. Tapi saya sempatkan buat video karena kalau tidak saya lanjutkan tentang semaian seledri ini rasanya kok kurang ya di dalam video saya. Kemarin kan sudah saya buatkan bagaimana cara saya menyemai, lalu sekarang saya buatkan video cara pindah tanam. Dan ini kurang lebih tingginya itu sudah 3 sampai 4 cm ya, baru saya pindah tanamkan. Dan tumbuhnya itu seperti kurang sempurna ya, atau akarnya itu muter-muter, jadinya agak susah ketika saya pindah tanam seperti ini. Tapi tidak masalah, yang penting daun-daunnya itu bisa tampak di atas permukaan tanah. Dan semoga seledri ini nanti bisa bertahan ya. Karena ada yang bilang menanam seledri ini tuh susah-susah gampang, dan kebanyakan susahnya daripada gampangnya. Kemarin saya juga dapat seledri dari tetangga itu gagal adaptasi ya di lingkungan saya. Saya kurang tahu itu alasannya kenapa. Katanya kok seledri ini harus ditutup, bagian atasnya tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Sedangkan bibit saya ini pasti terkena sinar matahari langsung ya, walaupun tidak satu harian penuh, kurang lebih itu kena sinar matahari dari jam 10 sampai jam 1 atau jam 2. Dan pasti terkena sinar matahari langsung, tidak ada penutup sama sekali. Dan kebetulan ini belum ada tanda-tanda membusuk seperti yang diberikan kepada saya ya dari tetangga itu. Semoga kali ini saya berhasil mendapatkan dari semaian seledri ini bisa tumbuh menjadi lebih baik lagi ya di pekarangan saya, biar koleksi tanaman saya itu menjadi lebih banyak, tambah lagi dan tambah lagi. Nanti rencana juga saya akan memulai persemaian yang baru. Itu ada beberapa macam biji ya. Kalau yang penasaran biji apa yang akan saya tanam, silahkan dicek di video saya karena banyak sekali ya biji-biji yang akan saya tanam. Dan ini hanya sampel beberapa saja karena saya baru saja sibuk dan kebanyakan di sini tuh selalu hujan ya, hampir setiap hari. Dan ini tidak terangkat ya akarnya. Saya coba tanam, siapa tahu nanti juga bisa bertahan. Di sini tuh kemarin di pekarangan saya itu kan banyak sekali ayam ya, jadinya saya tutup, makanya saya sibuk dengan hal itu, jadinya tidak saya berikan video yang lain ya tentang persemaian. Lalu kita berikan air jakaba ini. Kalau yang pengen tahu komposisi yang saya gunakan, silahkan cek di video gila saya ya, ketika pindah tanam di siang hari pas terik panasnya sinar matahari. Lah itulah takarannya kurang lebih sama seperti itu, banyaknya sama. Lalu kita berikan sedikit saja, yang penting di sekitar perakaran ya, dan usahakan agak basah. Tetapi kalau di sekitaran sobat-sobat tanduran semua baru cuaca hujan, mendung, ini boleh tidak terlalu basah. Terus terang ini tidak ada penutup atas ya,
Jadi kalau hujan ya kehujanan, kalau panas ya kepanasan. Jadi saya biarkan bibit ini biar bisa bertahan dalam kondisi cuaca seperti apapun. Lalu ini semua sebenarnya ada beberapa teknik ya, bisa dibasahin dulu dengan air jakaba, ini bisa seperti ini. Ya semoga nanti bibit ini bisa bertahan ya ke depannya. Saya kurang tahu ini bisa bertahan atau tidak. Nanti kalau yang bibit seledri yang saya semai selanjutnya mungkin tidak akan saya buatkan video beserta yang sisanya itu. Ini hanya sebagai sampel saja karena saya juga cukup banyak ya memindahkan. Nah itu tomat bibit beli dari pasar ya, banyak sekali. Ini belum disiram sama sekali, makanya juga saya akan eksekusi ya beberapa ini, karena saya juga membuat larutan dari arsakaba cukup banyak. Untuk media tanam ini juga sama ya, sama seperti yang saya berikan pada seledri tadi, yaitu tanah satu bagian, lalu serbuk gergaji setengah bagian, dan kohe kambing ya setengah bagian. Atau saya buat tanahnya 5, serbuk gergajinya 2, kohenya 2. Lalu saya campur, saya masukkan ke polybag yang ukurannya agak kecil ya ini. Kalau diameter berapa saya tidak bisa mengira-ngira. Yang jelas ini kecil sekali. Kalau yang ini agak besar, polybagnya ini agak besar. Kebetulan ada beberapa polybag sisa kemarin yang tanaman mati, saya bongkar kembali untuk media tanamnya, makanya polybagnya bisa saya gunakan kembali. Sebenarnya sah-sah saja ya, kita mau menggunakan polybag yang besar ataupun kita menggunakan polybag yang kecil, itu bagi saya itu sama saja. Yang penting kebutuhan nutrisinya itu tercukupi, baik nutrisi yang ada di daun maupun yang ada di bawah ini. Kalau nutrisi yang di bawah atau yang ada di media tanam itu saya kira hanya cukup penambahan air saja, karena untuk tanaman bagi saya itu lebih efektif memberikan nutrisi dengan cara spray ya, atau disemprot di daunnya. Itu lebih efektif daripada memberikan pupuk di bawah atau di tanah. Ini saya cukup terinspirasi dari tanaman hidroponik ya, yang tidak menggunakan tanah sama sekali. Itu kan otomatis cairan yang digunakan ya. Sedangkan kalau kita memberikan cairan berlebihan di media tanam seperti ini yang ada tanahnya kan, itu bukannya baik tetapi malah menjadikan tanahnya kurang baik. Makanya kalau untuk media tanam saya buatkan seminimal mungkin. Untuk penyiraman pun saya gunakan juga seminimal mungkin. Berbeda ketika saya melakukan spray yang saya gunakan 2 hari sekali ya. Untuk apa yang saya spray sudah saya buatkan di awal-awal video pembuatan channel ini, silahkan disimak ya, dicari saja. Lalu untuk bahan spraynya ada yang saya buatkan video dan ada yang tidak ya, karena itu adalah milik dari grup Facebook, silahkan dicari ya. Nama Facebooknya itu IOG, Indonesia Organic Gardening. Silahkan dicari, ketik tonik dan cari yang tonik vegetatif dan tonik generatif. Itulah yang saya gunakan. Inilah kondisi terakhir dari persemaian saya. Semoga nanti bisa berkembang di tempat saya yang baru ini. Oke, saya akhiri untuk video kali ini. Salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.